Langit memerah, bumi bergetar. Ini bukan cerita, ini peringatan. Langit memerah, bumi bergetar. Ini bukan cerita, ini peringatan. Api di ufuk barat, langit mulai retak. Manusia saling lawan tanpa lagi sekat. Saudara jadi musuh, kebenaran dipelintir. Dunia terbakar oleh ambisi yang getir. Berita jadi senjata, dusta jadi norma. Kebenaran tenggelam dalam lautan drama. Yang kuat menindas, yang lemah terdiam. Hukum diputar sesuai kepentingan malam. Ada lagi damai dalam hati manusia. Semua ingin menang, lupa arti percaya. Perang bukan hanya peluru dan senjata, tapi pikiran yang rusak dan jiwa yang luka. Ku dengar bumi menangis lirik, melihat manusia saling mengisi. Tanda demi tanda mulai terlihat jelas. Akhir cerita semakin mendekat deras. Ini perang akhir zaman, bukan sekadar darah dan senapan, tapi iman yang diuji tanpa ampunan. Siapa bertahan, siapa tenggelam. Ini perang akhir zaman, saat benar dan salah tak lagi jelas. Hanya hati yang kuat yang bisa lepas dari gelap dunia yang makin buas. Fitnah berlari lebih cepat dari cahaya. Orang baik jatuh karena opini dunia. Yang palsu dipuja, yang jujur dihina. Semua terbalik tanpa rasa bersalah. Anak kehilangan arah dalam hiruk pikuk. Orang tua lelah melihat dunia yang buruk. Semua sibuk mengejar bayangan fana. Lupa waktu terus berjalan tanpa jeda. Teknologi tinggi tapi hati kosong. Dekat secara layar, jauh dalam jiwa yang bolong. Kita bangun dunia tanpa pondasi iman, dan kini runtuh dalam satu tekanan. Ya Rab, selamatkan kami dari fitnah akhir zaman ini. Kuatkan iman di dalam diri, agar tak hilang dalam gelap yang sepi. Jika hari itu datang, apa yang kau bawa? Ini perang akhir zaman, tak ada tempat untuk pura-pura aman. Semua topeng jatuh di hadapan, kebenaran berdiri tanpa lawan. Ini perang akhir zaman, bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa yang tetap taat saat dunia hancur tanpa isyarat. Saat semuanya berakhir, hanya iman yang tersisa. Di kampung kecil, semua kenal dia, Pak Haji. Katanya orang mulia. Jubah putih, peci hitam di kepala. Langkahnya pelan, penuh wibawa. Namanya sering disebut di mimbar. Kata-katanya jadi pegangan warga sekitar. Setiap Jumat dia di depan, bicara sabar, bicara iman. Orang datang duduk mendengarkan, mengharap tenang dari nasihat yang ia berikan. Di luar semua terlihat sempurna, senyum ramah tutur katanya terjaga. Tapi tak semua yang terlihat nyata sama dengan yang ada di dalam dada. Pelan ku dengar cerita berbeda dari bisik-bisik yang tak terbaca, bahwa manusia tetaplah manusia, tak lepas dari salah dan dosa. Pak Haji, manusia biasa, bukan malaikat tanpa celah. Jangan hanya lihat dari luarnya, karena hati hanya Tuhan yang tahu semua.
menggoda arah. Tak semua cerita sama jalannya, tapi semua diuji dengan caranya. Gelar haji bukan jaminan bahwa hati selalu dalam keimanan. Itu awal bukan akhir perjalanan. Ujian datang lebih berat ke depan. Jangan cepat menghakimi siapa saja, karena kita pun tak luput dari celah. Lebih baik bercermin pada diri daripada sibuk menilai yang lain di sini. Ya Rab, jaga hati kami walau tinggi nama di bumi, agar tetap rendah diri dan lurus sampai akhir nanti. Yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Ini cerita kita tentang manusia dan ujiannya. Bahwa setinggi apapun derajatnya, tetap butuh menjaga hati dan jiwa. Bukan sekadar gelar, tapi amanah yang harus dijaga benar. Karena yang dinilai bukan sebutan, tapi kejujuran dalam kehidupan. Nama bisa kau dapatkan, tapi menjaga maknanya, itu yang paling berat. Tak perlu tinggi suara, yang penting sampai ke hati. Duduk lesehan tanpa banyak gaya, ngaji pelan tapi dalam maknanya. Tak pakai panggung, tak cari sorotan, tapi ilmunya nempel sampai ke pikiran. Canda ringan di tengah penjelasan, bikin yang berat terasa ringan. Ngaji bukan sekadar hafalan, tapi cara hidup penuh pemahaman. Ia ajar dengan penuh kesabaran, bahwa agama bukan untuk beban, tapi jalan tenang yang menenangkan bagi hati yang ingin pulang. Pelan tapi pasti terasa, ilmu yang lahir dari rasa. Tak perlu teriak kemana-mana, yang paham pasti kena. Ngaji Gus Baham, sederhana tapi dalam. Tak banyak kata tapi kena ke dalam. Bukan soal gaya atau penampilan, tapi makna yang bikin hati tenang. Ngaji Gus Baham, tak perlu ramai, yang penting ilmunya sampai di tengah dunia yang penuh suara. Ia ajar kita kembali ke makna. Tak semua harus keras untuk benar, kadang yang pelan justru paling benar. Di saat orang sibuk berdebat, ia ajar kita untuk tetap selamat. Belajar bukan untuk menang, tapi untuk memahami dengan tenang. Bahwa hidup ini penuh ujian, dan ilmu jadi penenang di perjalanan. Ia ingatkan dengan cara ringan, bahwa iman itu soal perasaan. Yang dijaga bukan hanya lisan, tapi hati dalam kehidupan. Ya Rab, berkahi ilmu ini yang masuk perlahan ke hati, agar hidup lebih berarti dan langkah tetap engkau ridhoi. Tak
satu nama di depan suci, di belakang luka. Kau datang dengan senyum penuh cahaya, tapi di balik itu tersimpan dusta. Kata-katamu manis seperti doa, tapi niatmu tajam menusuk tanpa suara. Kau puji di depan, jatuhkan di belakang, dua arah langkah penuh kepalsuan. Kau pakai iman sebagai pelindung, padahal hatimu penuh kepentingan. Topengmu rapi, sulit terbaca, kau ahli bermain dalam sandiwara. Hari ini putih, besok berubah, tergantung siapa yang kau hadapi di sana. Belenggu lihat retakan itu di balik wajah yang selalu kau tunjuk. Tak ada yang abadi dari yang palsu, waktu akan buka semuanya satu persatu. Munafik, kau hidup dalam dua cerita, satu untuk dunia, satu penuh rahasia. Bersujud tapi hatimu penuh dusta, mengaku suci tapi penuh luka. Munafik, kau pandai memainkan kata, membungkus dosa dengan bahasa agama. Seolah benar di mata manusia, tapi kosong saat sendiri dengannya. Kau bilang sabar tapi mudah marah, kau bilang ikhlas tapi haus pujian megah. Semua tentangmu hanya pencitraan, bukan ketulusan tapi perencanaan. Kau bangun citra dari kebohongan, sedikit demi sedikit jadi kebiasaan. Sampai kau lupa mana yang nyata dan mana topeng yang kau pakai lama. Kau hakim untuk semua kesalahan, tapi buta pada diri sendiri yang penuh celaan. Kau teriak benar paling keras, padahal langkahmu sering tersesat. Ya Rab, bersihkan hati ini dari wajah-wajah yang tak sejati. Jauhkan kami dari dusta diri, agar hidup lurus dalam nurani. Berapa lama lagi kau sembunyi? Munafik, topengmu akan jatuh juga, tak ada yang bisa kau jaga selamanya. Saat semua rahasia terbuka nyata, kau hanya diam tanpa kata. Munafik, bukan tentang orang lain, ini cermin untuk diri yang lain. Karena kita semua pernah terjatuh dalam dusta yang kita peluk. Perbaiki hati sebelum terlambat, karena yang paling berbahaya adalah dusta dari diri sendiri. Tak perlu tinggi suara, yang penting sampai ke hati. Duduk lesehan tanpa banyak gaya, ngaji pelan tapi dalam maknanya. Tak pakai panggung, tak cari sorotan, tapi ilmunya nempel sampai ke pikiran. Canda ringan di tengah penjelasan, bikin yang berat terasa ringan. Ngaji bukan sekadar hafalan, tapi cara hidup penuh pemahaman. Dia ajar dengan penuh kesabaran, bahwa agama bukan untuk beban, tapi jalan tenang yang menenangkan bagi hati yang ingin pulang. Pelan tapi pasti terasa, ilmu yang lahir dari rasa. Tak perlu teriak kemana-mana,
Sederhana tapi dalam, tak banyak kata tapi kena ke dalam. Bukan soal gaya atau penampilan, tapi makna yang bikin hati tenang. Ngaji Gus Baha tak perlu ramai, yang penting ilmunya sampai. Di tengah dunia yang penuh suara, ia ajak kita kembali ke makna. Tak semua harus keras untuk benar, kadang yang pelan justru paling benar. Di saat orang sibuk berdebat, ia ajar kita untuk tetap selamat. Belajar bukan untuk menang, tapi untuk memahami dengan tenang, bahwa hidup ini penuh ujian dan ilmu jadi penenang di perjalanan. Dia ingatkan dengan cara ringan bahwa iman itu soal perasaan yang dijaga, bukan hanya lisan tapi hati dalam kehidupan. Ya Rab, berkahi ilmu ini, Ya Rab, yang masuk perlahan ke hati, agar hidup lebih berarti dan langkah tetap engkau ridhoi. Tak semua yang dalam harus terdengar keras. Ngaji Gus Baha pengingat kita bahwa sederhana itu luar biasa. Tak perlu tinggi untuk bermakna, yang penting sampai ke jiwa. Ngaji Gus Baha bukan sekadar cerita, tapi pelajaran untuk kita semua, bahwa ilmu yang penuh rasa akan hidup selamanya. Yang sederhana kadang yang paling membekas. Berapa harga imanmu hari ini? Murah atau sudah kau lelang sendiri? Berapa harga imanmu hari ini? Murah atau sudah kau lelang sendiri? Kau naik mimbar dengan suara bergetar, bicara surga seolah kau paling benar. Ayat kau pilih sesuai kebutuhan untuk membenarkan setiap kepentingan. Agama jadi dagangan di etalase dunia, dijual murah demi tepuk tangan manusia. Kau bungkus dosa dengan kata-kata indah, seolah semua salah bisa jadi berkah. Senyummu ramah tapi niatmu berubah, dari ibadah jadi alat mencari rupiah. Tak lagi suci, semua ada tarifnya, dari doa sampai surga ada harganya. Pelan kulihat dunia makin gelap, yang benar tertutup, yang palsu dianggap hebat. Kau tukar iman demi gemerlap, lupa akhirat lebih dekat dari yang kau kira cepat. Kau jual agama demi dunia yang fana, kau gadaikan imanmu tanpa rasa, seolah Tuhan bisa kau tipu dengan sandiwara. Kau jual agama demi pujian semata, mengatasnamakannya untuk ambisi dunia, sampai lupa arah pulang sebenarnya. Kau viral karena ceramah penuh sensasi, bukan karena makna tapi kontroversi. Judul dibuat panas biar ramai penonton, padahal isi kosong tak beri tuntunan. Donasi mengalir, rekening bertambah, sementara nurani perlahan rebah.
Kau bicara ikhlas tapi hitung pemasukan, di balik layar sibuk urus keuntungan. Kau bangun citra seolah paling sederhana, padahal hidupmu jauh dari kata apa adanya. Publik percaya karena tampilan luar, padahal dalamnya penuh debu yang liar. Ya Rab, jangan biarkan kami menjual namamu demi dunia ini. Bersihkan hati dari nafsu diri, agar iman tetap suci dan berdiri. Saat semua dihitung, apa yang tersisa? Kau jual agama dan kau bangga akan itu semua, tapi saat tirai dunia tertutup nyata, tak ada lagi yang bisa kau bawa. Kau jual agama untuk dunia yang sementara, dan saat kebenaran datang menyapa, kau hanya bisa menyesal tanpa kata. Jangan jual Tuhan untuk membeli dunia yang akan hilang. Di balik sajadah ada topeng berlapis dosa. Kau bicara surga, tapi langkahmu neraka. Kau datang dengan tasbih, tapi hati penuh iri. Mulutmu ayat suci, tapi tajam seperti duri. Menilai tanpa kaca, merasa paling mulia, padahal jejakmu hitam tertutup kata agama. Kau hakim dunia, jubahmu penuh fatwa, tapi saat sendiri kau lupa siapa kau sebenarnya. Topengmu retak, terlihat semua dusta. Iblis pun tertawa lihat sandiwara manusia. Pelan-pelan ku bicara, tapi keras maknanya. Kau jual nama Tuhan demi harga dunia. Langit tak buta, bumi jadi saksi nyata. Siapa yang palsu, siapa yang pura-pura? Iblis lebih alim daripada kamu. Dia tak munafik seperti dirimu. Tak pakai ayat untuk menusuk kalbu, tapi kau bersujud sambil menikamku. Iblis lebih jujur daripada kamu. Dia tahu dia sesat, tak so suci palsu. Sedang kau bersembunyi di balik waktu, dengan wajah suci tapi hati membatu. Kau trending karena drama, bukan karena iman. Like dan komentar jadi ukuran ketuhanan. Ayat jadi konten, dosa jadi tontonan. Kau jual kesucian demi perhatian. Bicara halal haram seperti Tuhan bicara, padahal hidupmu jauh dari cahaya. Kau lempar batu sambil sembunyi tangan. Kau hina orang lain demi pujian. Ya Rabbi, lihatlah hati kami yang tersembunyi di balik puji-puji. La ilaha bukan sekadar bunyi, tapi janji yang sering dilukai sendiri. Siapa sebenarnya iblis di sini? Iblis lebih alim daripada kamu. Setidaknya dia tak berpura-pura suci, sedang kau bersujud penuh ambisi, menyembah ego bukan ilahi. Iblis lebih jujur daripada kamu. Tak pakai topeng di balik debu, dan saat semua rahasia terbuka, nanti kita
semua yang terlihat suci adalah yang sebenarnya. Nama besar kau bawa di depan, gelar tinggi jadi kebanggaan. Orang hormat tanpa banyak tanya, karena percaya pada apa yang terlihat saja. Jubah putih, kata-kata indah, lantang bicara seolah paling benar arah. Tapi di balik layar yang tak terlihat, ada cerita lain yang tersimpan rapat. Kau pakai nama untuk mencari kuasa, bukan untuk menjaga amanah yang ada. Orang datang berharap cahaya, tapi pulang dengan luka yang tak terasa. Pelan kulihat dunia berubah, yang tulus kadang kalah oleh gaya, yang nyata sering tertutup suara, yang ramai lebih mudah dipercaya. Habib palsu bukan soal nama, tapi tentang hati yang tak terjaga. Saat gelar jadi tameng dunia dan lupa siapa yang melihat semua. Cermin untuk kita, jangan mudah percaya pada rupa, karena yang dinilai bukan penampilan, tapi kejujuran dalam perjalanan. Semua yang besar itu benar, tak semua yang diam itu tersasar. Belajar melihat lebih dalam agar tak tersesat dalam bayangan. Kau bisa sembunyi dari manusia, tapi tak dari yang maha menjaga. Semua akan terbuka pada waktunya, tak ada yang abadi dalam sandiwara. Ini bukan tentang siapa dia, tapi tentang kita semua, agar tak mudah terbuai kata tanpa melihat makna sebenarnya. Ya Rob, jaga hati kami dari tipu daya dunia ini. Berikan kami mata hati agar tak salah memilih lagi. Yang asli tak perlu mengaku. Habib palsu mengingat keras bahwa gelar bukan pembatas antara benar dan yang bias. Jika hati tak dijaga dengan jelas, Habib palsu bukan untuk mencela, tapi agar kita lebih waspada, bahwa iman bukan sekadar kata, tapi apa yang kita jaga dalam jiwa. Jangan lihat dari siapa dia, lihat dari apa yang ia bawa. Dalam sunyi ada perang, antara hati dan keinginan. Mata melihat lalu hati bergetar, pikiran liar mulai tak terkendali. Benar yang haram terlihat begitu indah, membuat iman perlahan melemah. Aku tahu batas yang harus dijaga, tapi dunia penuh dengan goda. Setiap langkah terasa berat saat nafsu bicara lebih cepat. Malam panjang penuh bisikan, mendorong jiwa menuju kehancuran. Dan seringkali manusia kalah pada dirinya sendiri yang lemah. Pelan ku tahan semua rasa yang membakar dalam dada, karena syahwat tak pernah diam, ia hidup dalam gelap malam. Api dalam jiwa, jika
sekarang penuh jebakan. Semua terbuka tanpa batasan. Yang dulu tabu kini biasa, dan dosa terasa jadi hiburan semata. Layar kecil jadi pintu godaan, menghancurkan hati perlahan-lahan. Yang awalnya hanya melihat, berakhir jatuh semakin dekat. Ini perang yang tak terlihat, tapi mampu membuat jiwa tersesat. Dan banyak yang kalah tanpa sadar, karena nafsu terasa benar. Ya Rab, kuatkan hati dalam gelapnya godaan ini. Jaga diri dan mata kami agar tetap lurus sampai nanti. Yang paling sulit adalah melawan diri sendiri. Bukan musuh semata, tapi ujian untuk manusia yang menentukan arah langkah menuju cahaya atau gelap yang parah. Jika mampu dijaga, akan menjadi kekuatan jiwa. Karena kemenangan yang sebenarnya adalah saat mampu menahan diri dari godaan. Tak semua perang terlihat oleh mata, sebagian terjadi di dalam dada. Terlalu yakin sampai lupa mendengar. Kau pegang erat apa yang kau percaya, sampai tak ada ruang untuk yang berbeda. Semua yang lain langsung kau salahkan, tanpa kau dengar penjelasan. Kebenaran jadi milik sendiri, seolah yang lain tak punya arti. Padahal kita sama-sama berjalan, mencari jalan di tengah perbedaan. Suara keras bukan berarti benar, dan diam bukan berarti tersasar. Tapi saat ego mulai bicara, semua terasa hitam atau putih saja. Pelan kulihat hati mengeras, saat perbedaan jadi alasan keras. Yang harusnya jadi ruang belajar, malah berubah jadi medan pertarungan fanatik. Saat hati tertutup rapat, tak ada ruang untuk melihat bahwa dunia tak sesempit itu seperti yang kau pikirkan. Salah deh, bukan tentang keyakinan, tapi cara kita mempertahankan. Apakah dengan bijak dan tenang, atau dengan amarah yang tak terkendali panjang? Semua kau serang tanpa data yang nyata, karena yang penting menang suara, bukan mencari kebenaran sebenarnya. Banyak yang tersesat bukan karena salah, tapi karena terlalu yakin tanpa arah. Tak mau belajar, tak mau mengerti, hanya ingin didengar tanpa mau memahami. Padahal ilmu mengajarkan rendah hati, bahwa kita tak tahu segalanya di sini. Dan setiap langkah butuh kebijaksanaan agar tak jatuh dalam kesombongan. Ya Rab, lembutkan hati kami dari kerasnya ego diri ini. Ajarkan kami untuk memahami, bukan hanya ingin dimengerti. Jika semua ingin benar, siapa yang mau belajar? Hilang arah dalam
memahami. Itu yang menyempurnakan. Satu kata memecah banyak suara. Bidah. Siapa yang menentukan? Kata itu tanpa ragu, seolah semua jelas di depan matamu. Yang berbeda langsung kau beri nama, tanpa kau dengar cerita di baliknya. Ilmu luas tapi sudut pandang sempit, kebenaran terasa jadi milik elit. Padahal kita sama-sama mencari jalan yang lurus di tengah misteri. Kau lupa sejarah penuh warna, tak semua hitam putih sederhana. Yang kau tolak belum tentu salah, yang kau pegang belum tentu sempurna. Pelanku bertanya dalam diri, apa yang hilang dari empati? Saat perbedaan jadi alasan untuk saling menjatuhkan. Bidah, kata yang jadi pemisah, membelah hati tanpa arah. Saat niat hilang di balik amarah, kebenaran pun terasa jauh dan lemah. Bukan sekadar istilah, tapi ujian cara kita melangkah. Apakah kita tetap menjaga rasa, atau tenggelam dalam ego semata? Kau debat panjang tanpa akhir, ingin menang bukan mencari tafsir. Lisan tajam tanpa kendali, padahal ilmu butuh hati yang sunyi. Tak semua yang baru itu sesat, tak semua yang lama itu tepat. Dunia berubah, waktu berjalan, tapi nilai tetap butuh kebijaksanaan. Belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk memahami yang berbeda darimu. Jika ilmu tak melahirkan rendah hati, untuk apa semua itu kau miliki? Ya Rab, tuntun kami di jalan penuh harmoni. Jauhkan kami dari sombong diri, agar damai hidup di hati. Jika semua ingin benar, siapa yang mau memahami? Mari kita renungkan, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk belajar dan memahami bahwa jalan ini tak selalu sendiri. Jangan jadi senjata yang melukai sesama manusia, karena pada akhirnya kita semua sedang mencari ridho yang sama. Ilmu itu cahaya, tapi hati yang menentukan arahnya. Di ujung kampung ada cerita lama tentang seorang kiai yang berubah arah. Dulu ya dikenal penuh kesederhanaan, ngajar santri dengan penuh keikhlasan. Langkahnya tenang
cahaya dan pulang dengan hati yang lebih terjaga. Namun waktu berjalan, dunia mulai mendekat. Godaan datang perlahan tanpa terlihat. Dari yang kecil jadi kebiasaan, dari yang biasa jadi keinginan. Pelan perubahan mulai terasa, yang dulu cukup kini tak lagi sama. Hati diuji oleh dunia dan tak semua mampu menjaganya. Kaibar Seso, kemana arahmu kini? Dari cahaya menuju gelap sunyi. Apakah dunia terlalu memikat hati atau iman yang perlahan pergi? Kaibar Seso, dulu jadi panutan, kini jadi cerita penuh pertanyaan. Apakah ini takdir perjalanan atau pilihan yang kau tentukan? Mimbar besar kini jadi tempatnya, sorotan kamera selalu bersamanya. Kata-kata tetap terdengar indah, tapi maknanya tak lagi sama arah. Santri lama mulai bertanya dalam diam, kenapa guru berubah perlahan-lahan? Yang dulu tegas kini mulai longgar, yang dulu lurus kini terasa samar. Bukan ilmu yang hilang dari dirinya, tapi rasa yang berubah di dalam dada. Saat dunia lebih sering diutamakan daripada amanah yang dulu dijaga. Ya Rab, jaga hati kami dari ujian dunia ini, agar tetap lurus berdiri walau godaan datang menghampiri. Semua bisa berubah jika hati tak dijaga. Kaibar Seso, ini bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk kita semua, bahwa setinggi apapun manusia bisa jatuh jika lupa menjaga. Semoga masih ada jalan untuk kembali dari semua kesalahan, karena selama napas masih berjalan, pintu pulang tak pernah tertutup Tuhan. Jaga hati sebelum dunia mengambil semuanya. Dulu aku tersesat, kini aku belajar melihat. Aku berjalan tanpa arah yang pasti, mencari makna tapi tak pernah mengerti. Dunia luas tapi hati terasa sempit, banyak tanya tapi tak tahu kemana harus menitip. Aku hidup bebas tanpa batas, tapi di dalam jiwa terasa kosong dan lepas. Tertawa di luar tapi sepi di dalam, seolah ada yang hilang dalam setiap malam. Bukan aku tak mencari kebenaran, tapi jalanku penuh kebingungan. Sampai suatu hari aku tersadar bahwa aku butuh arah yang benar. Pelan ku dengar suara hati yang lama ku abaikan sendiri, menuntunku kembali ke jalan yang dulu tak ku mengerti. Aku mantan kafir yang mencari cahaya dari gelap menuju harapan yang nyata. Bukan tentang siapa aku dulu, tapi kemana langkahku menuju. Aku mantan kafir yang belajar percaya bahwa selalu ada jalan untuk kembali. Meski langkah penuh luka dan dosa, pintu itu tetap terbuka. Aku tak sempurna, aku masih belajar menata hati yang dulu hancur. Setiap hari adalah perjuangan melawan diri dan kebiasaan. Banyak yang menilai dari masa lalu tanpa melihat proses yang aku tempuh, tapi aku tak lagi peduli suara itu, karena aku tahu kemana aku menuju. Ini bukan tentang menjadi paling benar, tapi tentang berusaha jadi lebih sadar bahwa hidup bukan sekadar berjalan, tapi menemukan tujuan dalam keimanan. Ya Rob, bimbing aku di jalan yang kau ridhoi itu, walau aku masih ragu.
sapu. Jangan biarkan aku jatuh jauh. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang langkah hari ini. Mantan kafir yang tak ingin kembali ke gelap yang pernah ku jalani. Kini ku jaga setiap langkahku agar tetap dekat denganmu. Aku mantan kafir bukan untuk dibanggakan, tapi sebagai pengingat perjalanan bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berubah dan menemukan jalan. Yang lalu, Biarlah berlalu, karena hari ini aku memilih arah yang baru. Di antara sunyi ada suara yang berbeda tentang hidup, tentang diri. Dia bicara tentang hakikat jiwa, tentang hidup yang lebih dari sekadar raga, tentang Tuhan yang lebih dekat dari nadi yang sering kita cari jauh tanpa henti. Kata-katanya tak semua memahami, sebagian takut, sebagian mencari arti. Di antara hukum dan rasa yang dalam, ia berjalan di batas yang tajam. Dia ajak manusia mengenal diri, bukan sekadar ritual tanpa arti. Bahwa yang dicari bukan di luar sana, tapi dalam hati yang sering terlupa. Pelan ku dengar bisikan makna tentang hidup yang penuh rahasia. Tak semua bisa diterima, tapi tetap ada yang mencarinya. Sheikh Siti Jenar, suara dalam sunyi tentang makna hidup yang tak kasat ini. Antara benar dan yang dipahami, manusia sering tersesat sendiri. Sheikh Siti Jenar bukan sekadar nama, tapi cerita tentang pencarian jiwa. Di antara batas dunia dan rasa, manusia bertanya, siapa dirinya? Siapa dirinya? Sejarah mencatat dengan berbagai warna, ada yang menolak, ada yang menerima. Kebenaran kadang sulit diterima jika bertentangan dengan yang biasa. Ia bukan sekadar cerita masa lalu, tapi cermin untuk diriku dan dirimu. Bahwa mencari bukan hal yang mudah, dan memahami butuh hati yang lapang dan pasrah. Jangan cepat menilai apa yang tak kau tahu, karena makna sering tersembunyi di balik itu. Belajar bukan hanya untuk membantah, tapi untuk membuka jalan yang lebih luas. Ya Rab, tuntun kami dalam mencari hakikat diri. Jauhkan dari kesombongan hati, agar tak tersesat dalam ilusi. Apa itu hidup jika kau belum mengenal dirimu? Sheikh Siti Jenar, cerita yang hidup tentang manusia yang terus mencari bentuk. Bukan untuk dihakimi atau dipuja, tapi untuk dipahami dengan jiwa. Sheikh Siti Jenar, perjalanan makna yang tak akan selesai oleh kata-kata, karena setiap hati punya jalannya dalam mencari
siapa dirinya. Mengenal diri adalah awal dari perjalanan yang tak pernah selesai. Saat mata tertipu, kebenaran terasa asing, dan dunia memilih ilusi. Dia datang bukan dengan rantai dan api, tapi janji manis yang memikat hati. Mata terpesona oleh dunia gemerlap, kebenaran perlahan mulai dianggap gelap. Yang palsu terlihat begitu nyata, yang nyata justru terasa fana. Dia tak memaksa tapi semua mengikuti, karena manusia lebih suka yang memanjakan diri. Fitnah terbesar bukan tentang kekuatan, tapi bagaimana dia menguasai pikiran. Membalik logika jadi kebenaran baru, dan manusia bersorak tanpa tahu. Belenggu lihat tanda mulai nyata, hati yang goyah mudah tergoda. Bukan karena lemah tanpa sebab, tapi karena iman mulai redup perlahan lenyap. Bukan sekadar cerita lama, dia hidup dalam tipu daya dunia. Saat yang salah dipuja luar biasa, dan yang benar justru terasa hina. Menguji mata dan hati, siapa yang melihat, siapa yang terkecoh ilusi. Bukan tentang siapa paling tinggi, tapi siapa yang tetap teguh berdiri. Dia beri dunia dalam genggaman tangan, kemewahan jadi alat kekuasaan. Yang lapar iman mudah tergiur, menjual prinsip demi hidup yang makmur. Kau pikir bebas, padahal terikat oleh sistem yang perlahan menjerat. Semua terasa mudah, semua terasa cepat, sampai kau lupa arah akhirat. Bukan hanya satu sosok yang ditakuti, tapi sifatnya yang hidup dalam diri. Saat kita pilih dusta demi kenyamanan, disitulah fitnah mulai mengambil peran. Ya Rob, kuatkan hati ini dari fitnah yang tak terlihat pasti. Berikan cahaya dalam nurani, agar tak tersesat dalam ilusi duniawi. Jika semua terasa benar, apa kau masih bisa membedakan? Ujian terbesar manusia bukan hanya mata tapi juga jiwa. Dunia terasa seperti surga, dan akhirat dilupakan begitu saja. Bukan sekadar yang ditunggu, yang sudah dekat tanpa kau tahu. Dan saat semua tersingkap di depanmu, hanya iman yang akan menyelamatkanmu. Jangan percaya semua yang kau lihat, karena kebenaran tak selalu terlihat. Di ujung kampung ada cerita lama tentang seorang kiai yang berubah arah.
jadi kenal penuh kesederhanaan, ngajar santri dengan penuh keikhlasan. Langkahnya tenang, tutur katanya lembut, jadi panutan bagi yang datang dan yang takut. Masjid kecil jadi saksi perjalanan, ilmu disampaikan tanpa pamrih balasan. Orang datang dari jauh mencari cahaya dan pulang dengan hati yang lebih terjaga. Namun waktu berjalan dunia mulai mendekat, godaan datang perlahan tanpa terlihat. Dari yang kecil jadi kebiasaan, dari yang biasa jadi keinginan. Pelan perubahan mulai terasa, yang dulu cukup kini tak lagi sama. Hati diuji oleh dunia dan tak semua mampu menjaganya. Jai Barseso, kemana arahmu kini? Dari cahaya menuju gelap sunyi. Apakah dunia terlalu memikat hati, atau iman yang perlahan pergi? Jai Barseso, dulu jadi panutan, kini jadi cerita penuh pertanyaan. Apakah ini takdir perjalanan, atau pilihan yang kau tentukan? Mimbar besar kini jadi tempatnya, sorotan kamera selalu bersamanya. Kata-kata tetap terdengar indah, tapi maknanya tak lagi sama arah. Santri lama mulai bertanya dalam diam, kenapa guru berubah perlahan-lahan? Yang dulu tegas kini mulai longgar, yang dulu lurus kini terasa samar. Bukan ilmu yang hilang dari dirinya, tapi rasa yang berubah di dalam dada. Saat dunia lebih sering diutamakan daripada amanah yang dulu dijaga. Ya Rab, jaga hati kami dari ujian dunia ini, agar tetap lurus berdiri walau godaan datang menghampiri. Semua bisa berubah jika hati tak dijaga. Jai Barseso, ini bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk kita semua. Bahwa setinggi apapun manusia bisa jatuh jika lupa menjaga. Semoga masih ada jalan untuk kembali dari semua kesalahan, karena selama napas masih berjalan, pintu pulang tak pernah tertutup. Tuhan, jaga hati sebelum dunia mengambil semuanya. Di antara garis ada pilihan halal atau haram. Yeah. Na 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 na. Ha na 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 na. Setiap langkah ada batasnya, yang jelas tertulis, yang samar terasa. Kita berjalan di antara dua arah, kadang sadar, kadang lemah. Yang halal terasa berat dijaga, yang haram kadang mudah menggoda. Dunia datang dengan banyak warna, menyamarkan mana yang nyata. Kita tahu tapi sering lupa, kita paham tapi tetap tergoda. Bukan karena tak tahu arah, tapi karena hati yang mulai lemah. Pelan ku tanya dalam diri, kenapa sulit menjaga ini? Padahal semua sudah diberi petunjuk jelas untuk dilalui. Halal haram, batas yang nyata, bukan untuk membatasi kita, tapi menjaga langkah manusia agar tak hilang arah hidupnya. Halal haram, pilihan hati, bukan sekadar kata di lisan ini. Saat tak ada yang melihat diri, disitulah kita diuji. Banyak yang tahu tapi tak peduli, banyak yang paham tapi pura-pura tak mengerti. Karena dunia terasa lebih berarti daripada apa yang nanti akan kita hadapi. Yang kecil dianggap biasa, yang besar datang tanpa terasa. Semua berawal dari langkah sederhana yang akhirnya jadi kebiasaan nyata. Jangan tunggu sampai terlambat, saat semua tak bisa diubah cepat. Selagi masih ada waktu berjalan, perbaiki langkah sebelum penyesalan. Ya Rab, kuat
kuatkan kami menjaga diri setiap hari di antara halal dan haram ini, agar tetap lurus sampai nanti. Saat sendiri, kau pilih yang mana? Halal haram, halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Bukan sekadar aturan, tapi jalan menuju ketenangan. Saat kita jaga dengan kesadaran, hidup terasa lebih ringan. Mengingat kita bahwa hidup penuh pilihan nyata, dan setiap langkah yang kita jaga akan menentukan arah akhirnya. Yang kecil jangan diremehkan, karena yang besar dimulai dari sana. Tak terlihat, tapi terasa. Dekat, walau tak bersuara. Ia berjalan tanpa banyak bicara, langkahnya ringan, hatinya terjaga. Tak dikenal oleh mata dunia, tapi dikenal oleh langit dan doa. Tak punya panggung, tak cari pujian, hidupnya sunyi dalam ketaatan. Di saat ramai mengejar nama, ia memilih diam menjaga jiwa. Wajahnya biasa, tak ada yang berbeda, tapi hatinya penuh cahaya. Ia sembunyi dari sorotan manusia, agar dekat dengan yang Maha Esa. Melengkapi dalam terasa, cinta yang tak terlihat mata. Bukan suara, bukan rupa, tapi hati yang penuh rasa. Wali Allah tersembunyi di dunia, tak dikenal tapi mulia. Tak butuh nama untuk dipercaya, karena dekat dengan yang Maha Kuasa. Wali Allah hidup dalam sunyi, tapi doanya sampai ke langit tinggi. Bukan tentang siapa yang terlihat, tapi siapa yang hatinya paling dekat. Tak semua yang hebat itu terlihat, tak semua yang besar itu berderap. Kadang yang diam justru paling kuat, karena hatinya selalu terikat. Ia menangis saat sendiri, memohon ampun setiap hari. Tak merasa suci walau dekat, justru semakin rendah dan penuh takut. Dunia tak jadi tujuan utama, hanya tempat singgah sementara. Yang ia kejar bukan pujian manusia, tapi ridho yang tak terlihat mata. Ya Rab, jadikan kami hamba yang Engkau cintai, walau tak dikenal di bumi, asal dekat di sisimu nanti. Yang dekat tak selalu terlihat. Wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Pengingat kita bahwa hidup bukan tentang dunia, tapi tentang hati yang dijaga dalam setiap langkah dan
Di ujung kampung ada cerita lama tentang seorang kiai yang berubah arah. Di ujung kampung ada cerita lama tentang seorang kiai yang berubah arah. Dulu ia dikenal penuh kesederhanaan, ngajar santri dengan penuh keikhlasan. Langkahnya tenang, tutur katanya lembut, jadi panutan bagi yang datang dan yang takut. Masjid kecil jadi saksi perjalanan, ilmu disampaikan tanpa pamrih balasan. Orang datang dari jauh mencari cahaya dan pulang dengan hati yang lebih terjaga. Namun waktu berjalan, dunia mulai mendekat, godaan datang perlahan tanpa terlihat. Dari yang kecil jadi kebiasaan, dari yang biasa jadi keinginan. Pelan perubahan mulai terasa, yang dulu cukup kini tak lagi sama. Hati diuji oleh dunia dan tak semua mampu menjaganya. Kiai Barseso, kemana arahmu kini? Dari cahaya menuju gelap sunyi. Apakah dunia terlalu memikat hati, atau iman yang perlahan pergi? Kiai Barseso, dulu jadi panutan, kini jadi cerita penuh pertanyaan. Apakah ini takdir perjalanan atau pilihan yang kau tentukan? Mimbar besar kini jadi tempatnya, sorotan kamera selalu bersamanya. Kata-kata tetap terdengar indah, tapi maknanya tak lagi sama arah. Santri lama mulai bertanya dalam diam, kenapa guru berubah perlahan-lahan? Yang dulu tegas kini mulai longgar, yang dulu lurus kini terasa samar. Bukan ilmu yang hilang dari dirinya, tapi rasa yang berubah di dalam dada. Saat dunia lebih sering diutamakan daripada amanah yang dulu dijaga. Ya Rabb, jaga hati kami dari ujian dunia ini, agar tetap lurus berdiri walau godaan datang menghampiri. Semua bisa berubah jika hati tak dijaga. Kiai Barseso, ini bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk kita semua. Bahwa setinggi apapun manusia bisa jatuh jika lupa menjaga. Kiai Barseso, semoga masih ada jalan kembali dari semua kesalahan, karena selama napas masih berjalan, pintu pulang tak pernah tertutup Tuhan. Jaga hati sebelum dunia mengambil semuanya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dunia kehilangan arah. Semua bicara tapi tak ada yang dengar, suara kebenaran tenggelam makin samar. Berita berlari tanpa arah dan fakta, kebohongan viral, kebenaran terlambat tiba. Layar kecil jadi sumber kepercayaan, padahal penuh ilusi dan permainan. Kau telan mentah tanpa kau saring dulu, lalu kau sebar seolah itu pasti benar bagimu. Manusia saling serang tanpa saling kenal, hanya karena opini yang tak pernah netral. Kata jadi peluru, komentar jadi pisau, dunia digital berubah jadi medan perang kacau. Pelan ku rasa hati makin beku, empati hilang diganti ego semu. Tak peduli siapa yang terluka di situ, asal dirinya terlihat paling tahu. Ini fitnah akhir zaman,
Pemotongan cerita jadi kesimpulan tanpa tahu awal dan akhir kejadian. Semua ingin cepat jadi yang paling benar tanpa mau diam untuk sekadar belajar. Kau lihat angka, kau ikut suara mayoritas, padahal kebenaran tak butuh popularitas. Yang penting viral, yang penting ramai, walau harus mengorbankan damai. Orang baik hancur karena framing cerita, yang jahat bersinar karena pandai bicara. Semua terbalik dalam permainan dunia, dan kita semua jadi bagian di dalamnya. Ya Rob, jaga hati kami dari fitnah yang tak terlihat ini. Berikan cahaya dalam diri agar tak terseret arus yang tak pasti. Jika semua terlihat meyakinkan, apa kau masih bisa membedakan? Ini fitnah akhir zaman, tak ada tempat yang benar-benar aman. Semua diuji tanpa peringatan, siapa bertahan, siapa tenggelam. Ini fitnah akhir zaman, saat dunia terasa penuh